Oke. Apakah suara kuku ada noise nggak? Ada zzzz gitu nggak? Enggak, Oke, aman ya berarti. Kalau ada bilang ya. Karena kemarin ada noise kan ya kalau pakai ini. Semoga gak ada noise. Sayang juga nggak kepake ini. Gue coba share screen dulu. Apakah kelihatan? udah kok. Oke, thank you. Malvin ya. Oke, hari ini kita sesuai janji Koko ya, kita belajar fisika. Agak sedikit nggak berbeda sih, biasa aja sebenarnya. Cuman nomor satu yang nggak sedikit berbeda ya. Oke, kita bahas dulu untuk nomor satu. Sekalian mereview ya. Kita ada satu minggu lalu kita nggak bahas sama sekali tentang fisika. Ya, review sedikit apa aja yang ada di tekanan. Yang pertama ada ini ya, tekanan pada secara umum. Apa rumus dari tekanan secara umum? P itu apa? F per A. Betul, PF per A ya. Jadi ada gaya tiap satuan luas gitu, luas penampang. Kalau kita mau mencari tekanan yang besar, maka penampangnya kecil atau besar? Ya, kalau tekanannya gimana? Kalau tekanan besar, penampangnya besar atau kecil? Kecil. Kecil ya, dia berbanding terbalik. Jadi kalau P besar, kalau tulis P besar, maka ambil A yang kecil. Kenapa? Karena dia berbanding terbalik dari perumusannya gitu. Kalau P-nya kecil dibalik ya. Kalau P-nya kecil, maka A-nya besar. Kalau kita mau tekanannya kecil, kita nggak mau merasakan sakit, ya berarti penampangnya yang harus diperbesar seperti itu. Nah, yang nomor satu, kalau dia tanyakan tekanan maksimum atau tekanan yang terbesar, maka kita pakai luas penampang yang kecil ya. Kita lihat dari gambar ini, prisma. Luas penampang prisma itu ada banyak. Kalau pada gambar ini, alasnya yang ini kan ya. Ada yang segitiga siku-sikunya. Terus ada lagi bagian apa namanya? Bagian kiri kah? Yang tegak. Tegak tapi bagian kiri. Terus ada bagian tegak tapi bagian kanan. Apalagi ya yang ini ya. Tegak tapi warna warna hitam, bagian agak muka gitulah ya. Arahnya serong. Terus satu lagi ada bagian belakang warna apa lagi ya? Warna apa sih yang ada? Warna ungu lah coba ya. Yang ini gimana lagi arsirnya ya? Ini yang bagian belakang. Kelihatan kan ya? Kayaknya terlalu tipis nih, sebentar. Supaya kelihatan. Tapi kalian terbayang kan ya? Harusnya terbayang ya. Ntar ya, coba kita buat seperti ini kayaknya lebih jelas. Nah, ini bagian belakangnya. Terus untuk bagian atasnya masih ada ya, bagian atasnya gini ya. Nah, atas dengan bawah atau atap ya, bagian atap dengan bagian alasnya sama. Sama-sama segitiga. Kalau bagian tegaknya itu sama-sama, ketiga-tiganya tidak sama, berbeda semua. Kenapa kok? Karena ya walaupun tingginya sama-sama 20 semua, tapi sisinya berbeda ya. Satunya ada 13, ada 15, ada 12. Dan ini siku-siku. Nah, itu yang penting di situ, siku-siku yang penting di sini. Gitu. Nah, itu untuk apa ya? Perkenalan dulu. Kita melihat-lihat untuk gambar untuk bidang bidang ruang untuk prisma. Nah, kalian di SD udah pelajari harusnya udah bisa ya. Gitu. Nah, berarti ada berapa jenis luas yang bisa kita cari? Pertama, yang luas di bagian alas dulu ya. Bagian alas yang ini. Ya, alasnya ya berbentuknya yang segitiga gitu. Nah, luas alasnya yang ini luas untuk segitiga ya. Luas kalau untuk segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kalau kita lihat di gambar segitiganya, alasnya 5, tingginya 12 ya. Jadi dikali 5 cm dikalikan dengan 12 cm. Sama dengan 60 dibagi 2, 30 cm kuadrat. Itu untuk luas segitiga. Terus untuk luas yang tegak, tapi yang bagian kiri, yang warna merah tadi, kalau luasnya itu adalah, itu bentuknya apa? Coba kau nanya dulu. Kalau dia tegak, itu bentuk luasnya apa? Nampak nggak? Yang ini nih. Yang warna merah tuh, yang bagian kiri tegak, tapi bagian kiri itu bentuk luasnya apa?
Persegi panjang. Betul, persegi panjang. Ini kau pertebal lagi supaya kelihatan. Nah, yang ini ya. Nah, ini nih warna merah ini perhatikan baik-baik. Nah, ini udah merah banget nih kan. Nah, itu bentuknya betul persegi panjang. Kalau kita lihat dari tegak ya, dari depan pas-pasan gitu ya, pasti itu bentuknya persegi panjang. Betul, kata Selin persegi panjang. Betul. Selin tahu siapa tadi? Kayaknya Selin ya. Oke, betul. Ya, aku pertipis lagi. Saya harus pertebal baru kelihatan arah silannya ya. Nah, berarti kalau dia luas persegi apa? Ya, panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Ada yang 13, satu lagi tegaknya yang tingginya 20 kan? Ya kan alasnya 13, tingginya itu ya, bisa dibilang panjangnya ya, terserah. Pokoknya ada dua sisinya gitu. 13 dikali 20. 13 cm dikali 20 cm. Itu adalah 260 cm kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang kalau setelah itu ada lagi yang lain? Ada. Ya warna apa tuh ya? Warna hitam tadi ya, kalau nggak salah ya. Yang warna hitam, yang ini perhatikan. Nah ini yang bagian depan ya, yang bagian agak depan. Yang ini, nah itu bentuk dari luasnya apa? Bentuknya apa tuh? Persegi panjang. Persegi panjang juga gitu ya, sama. Gitu. Bedanya apa kok? Bedanya ukurannya sama-sama persegi panjang, tapi ukurannya aja yang berbeda. Kalau yang tadi alasnya 13, salah satu sisinya 13, yang bagian merah warna hitam ini dia 5. Tingginya tetap sama 20 gitu. Jadi luasnya adalah P kali L, P-nya 5 cm boleh. Yang penting kan dikalikan dua-duanya gitu. Mau dia P, mau dia L, yang penting dikali aja gitu. 20 cm, jadinya 100 cm kuadrat. Terus bagian belakangnya nih, bagian yang belakangnya agak kurang kelihatan ya. Bagian belakangnya yang ini, aduh, bisa kelihatan nggak ya bagian belakangnya yang ini? Nah, nah, bagian belakang itu bentuknya apa? Persegi panjang. Persegi panjang juga. Ukurannya apa kalau gitu? Ini ketutup ya. Nah, tuh 12. Berarti ukurannya apa kalau persegi panjangnya bagian belakang tuh? Berapa kali berapa? 12 12 kali kali 20. 20. Iya, betul. Untung paham ya. 12 dikali 20. 12 cm dikalikan 20 cm. Berarti dia 240. Apakah sudah semua? Belum kok bagian atas. Bagian atas kan sama dengan bagian bawah. Gitu. Ukurannya sama, maksudnya nggak usah dihitung lagi. Nah, berarti kita total punya 4 jenis luas. 4 jenis posisi yang bisa kita taruh di permukaan. Bisa kita timpa atau dijadikan sebagai alas. Gitu. Ada 4 posisi. Nah, kalau dia mau tekanan maksimum, maka kita cari A yang paling kecil. A yang paling kecil terlihat di sini ya 30 cm kuadrat. Gitu kan? Nah, berarti P. Nah, kok di sini ada kurang diketahui ya, betul. Kok kurang diketahui kasih soal tadi ya. P itu F per A. F itu apa yang menekannya? Yang menekannya adalah gaya beratnya sendiri. Itu gaya beratnya berapa? Nih kok nggak diketahui, lupa kayaknya. Anggaplah misalkan berat bebannya 100 berapa? 100 Newton lah ya. Ya, mana tahu biar pas gitu. Nah, kalau beratnya 100 Newton, luas penampang yang paling kecil tadi, kan kita mau tekanan yang maksimum ya, gitu. Kita tulis P max lah ya. P max itu adalah F per A, tapi A-nya A minimum, A yang terkecil. Nah, A terkecil tadi 30 cm kuadrat, 30 cm kuadrat. Jadi 100 Newton, karena Newton itu base-nya meter, jadi harus ubah dari cm kuadrat ke meter kuadrat. Cm kuadrat ke meter kuadrat dikali atau dibagi kalau kita mau ubah ke meter. Bagi Bagi berapa? Berapa nol gitu aja. 4. Ya, 4 nol. Berarti kalau kamu mau buat ke 10 pangkat berapa? Min 4. Min 4 gitu ya. Meter kuadrat. Nah, Newton per meter kuadrat itu ingat-ingat tuh Pascal ya. 1 untuk Pascal PA. Nah, tinggal kita hitung 100 dibagi 30, 10 dibagi 3 kan 3,3 ya. 3,3 ini minus 4 pindah ke atas jadi positif. Jadi 10 bahkan per Pascal. Itu aja. Kalau kalian ragu hitung-hitungannya pakai kalkulator juga nggak apa-apa. Nah, sekarang ini yang A ya.
Yang B dia nanya tekanan minimum sekarang. P minimum ya berarti kita pakai A yang terbesar, A maksimumnya. Kalau kita lihat pada yang udah kita hitung tadi, A yang terbesar itu adalah 260. Ya kan? Jadi F-nya itu tadi 100 Newton dibagi 260 dikali 10⁻⁴ ya langsung meter kuadrat. Tinggal dihitung tuh 10 dibagi 26 berarti 10 dibagi 26 tuh 5/13. Itu dihitung sendiri lah ya kira-kira. Yang penting paham aja gitu. Kali 10/4 Pascal. Ini untuk soal nomor 1, silakan di screenshot dulu. Jadi intinya kalau ketemu soal tekanan maksimum, tekanan minimum, ya cari dulu semua jenis luas yang ada. Ada berapa sisi? Kalau di soal ini ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 5 sisi, cari 5-5-nya. Koko cari 4 aja tadi. Ya karena atas sama bawah kan sama, ngapain cari 2 kali kan? Ukurannya sama. Cari semua jenis ukuran yang berbeda, baru kita lihat ambil mana yang paling besar kalau dia mau tekanan yang minimum. Ambil yang paling kecil kalau dia mau tekanan maksimum, dibalik aja. Gitu. Sampai sini dulu, CV paham? Paham. Paham. Marvella paham? Paham, oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu masih tentang tekanan, ya namanya topiknya tekanan ya kan. Jadi apalagi kalau nggak tekanan. Seekor ikan berada di sebuah akuarium yang berisi air, massa jenisnya 0,9 gram per cm². Tekanan yang dihasilkan atau dirasakan oleh ikan adalah berapa? Ikan itu ditekan oleh air bagian atas. Jadi air bagian bawah tuh enggak membuat ikan merasa tertekan gitu. Karena ada yang menimpa ikan dari atas yaitu air gitu. Berapa ketinggian air yang menimpa ikan? 60 cm. Iya, jadi yang kita pakai itu ini ya, yang 60 cm itu yang menimpa ikan gitu. Yang 20 cm di bawah kok itu nggak menimpa ikan gitu, malah dia nanti mendorong dia ke atas. Kalau kita udah bahas gaya apung nanti ya. Tapi di sini nggak terpakai karena ditanya tekanan. Nah, tekanan yang fokus pada apa yang menekan dia, apa yang menekan ikan di sini. Ya airnya, air bagian atas ini yang menekan si ikan, kasihan ya, ditekan. Gitu. Ya kita sebenarnya juga ditekan gitu, ditekan oleh udara, cuman kita nggak merasakan. Kenapa? Karena dari dalam tubuh kita juga punya tekanan sendiri. Jadi kenapa kepala kita tuh nggak letoy gitu ke bawah? Karena pertama ada tekanan dari dalam, yang kedua tekanan udara ya bisa mengimbangi. Gitu. Tekanan udara besar loh. Kalau nanti kalian udah hitung di SMA nanti, kepala kita menopang beban kira-kira ratusan kilogram. Tapi kenapa kita bisa masih tahan gitu? Apalagi 1 harian ya. Apalagi kalian kalau lagi nge-game, lagi duduk nge-game, atau lagi nge-laptop atau belajar gitu seperti ini, kok bisa tahan ya gitu. Leher kalian kok bisa tahan. Gitu. Karena dari dalam juga kita punya tekanan. Ya, itu nanti hitungan detailnya nanti di SMA mungkin ada. Nah, oke, kalau tekanan oleh air, ya tekanan oleh ini kan cairan namanya, itu fluida ya. Jadi fluida itu bukan cuma cairan, tapi gas juga fluida. Fluida itu ya pokoknya sesuatu yang dapat mengalir lah, yang dapat menekan kita. Itu namanya tekanan oleh hidrostatik. Ya kalau ini hidrostatik ya, tekanan hidrostatik itu perumusannya apa? Masih ingat? Ayo, apa rumus dari tekanan hidrostatis? Rho kali G kali H. Iya, rho-nya rho apa? Rho ikannya atau rho cairannya? Cairan. Iya, karena yang menekan ikannya cairannya gitu ya. Jadi kita pakai mas jenis dari cairan, atau C atau fluida gitu ya. Jadi bukan hanya cairan yang bisa menekan, udara juga bisa menekan. Karena udara juga fluida gitu ya. Rho C dikali G dikali H. H-nya itu yang 60 cm tadi yang menekan si ikan ya, jangan lupa. Jadi ditanya pH ya udah tinggal dihitung. Massa jenis airnya di sini diketahui 0,9 gram per cm², dikalikan dengan percepatan gravitasi nilainya 10 meter per detik kuadrat dikalikan dengan ketinggiannya 60 cm. Sekarang perlu nggak kita ubah satuannya? Perlu gitu. Kenapa? Karena satunya ada cm, satunya meter, mana yang bisa kita coret? Nggak bisa. Jadi harus sama-sama semua satuannya baru bisa kita coret gitu ya. Nah kalau gram per cm², kita mau ubah ke yang ada meter gimana tuh?
Masih ingat nggak kemarin? 0,9 gram per cm pangkat 3 kalau kita mau ubah ke kilogram per meter pangkat 3 itu dikali berapa cara cepatnya? Ya, kalau kemarin yang ada catat tuh pasti tahu tuh. Coba dibuka lagi yang kemarin. Cara cepatnya dari 1000. gerak, iya, dikali 1000 aja gitu ya. Jadi 0,9 gram per cm pangkat 3 mau kita ubah ke kilogram per meter pangkat 3 itu cukup dikali 1000. Jadi 0,9 kali 1000 ya 900. Konversi satuan biasa ini ya. Oke, jadi pH itu adalah 900 kilogram per meter pangkat 3 kita kalikan dengan 10 meter per detik kuadrat dikalikan dengan 60 cm ubah ke meter juga. Jadi 0,6 meter. Nah, kalau seperti ini ya tinggal dihitung gitu. Di pH adalah 900 ini coret ya, 10 dikali 0,6 kan jadi langsung jadi 6. 6 kali 900 itu 5.400 gitu ya. Nah, di sini perhatikan di sini meter jadi meter kuadrat. Meter pangkat 3 dikali meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini kalau kita coret kan jadinya meternya sisa di bawah. Jadi kilogram per meter sekon. Kayaknya nggak usah tulis ini nggak apa-apa ya. Cuma aku mau kasih tahu aja. Jadi kalau tekanan itu kan Newton per meter kuadrat. Newton itu kan kilogram meter per sekon kuadrat dikalikan seper meter kuadrat. Jadi coret-coret kan sisa meter di bawah. Nah, kan sama kan? Nah, ini kan sebenarnya juga Pascal. Sebenarnya juga Pascal. Jadi pH itu adalah 5.400 Pascal. Untuk kalian belajar dimensi nanti, coret-coret satuan nanti di SMA tuh. Sekarang ya setidaknya hafal dulu lah gitu. Ya tahu dulu mana yang kapan mau ubah satuan, kapan tidak, itu aja dulu. Jadi di SMA baru ya tentang dimensi lebih dalam. Sampai sini Koko nanya dulu sama Angelica, paham? Angelica nggak ada ya. Selin paham? Paham. Paham. Harrison paham? Oke, ayo kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 3. Nah, ini Koko langsung nanya sama kalian. Kenapa bentuk dari bendungan itu bisa seperti itu? Kenapa bagian atasnya itu agak tipis, tapi bagian bawahnya tuh agak tebal? Kenapa bisa seperti ini? Ada yang tahu kenapa? Kenapa sengaja dibuat seperti itu? Kenapa ini malah menjorok masuk sedikit ke dalam? Ini juga dibuat setebal mungkin gitu. Kenapa seperti itu? Krik-krik. Coba Koko nanya dulu. Semakin kita tercelup ke dalam, tekanannya semakin besar atau semakin kecil? Besar. Semakin besar. Kalau semakin besar tekanan, ya berarti semakin sakit yang kita rasakan gitu ya. Semakin kita tertekan gitu. Sama seperti di bagian bendungan ini. Semakin airnya dalam bagian sini, itu tekanan di bagian sini sih di sekitar sini itu besar tekanannya. Bandingkan kalau kalian membuat sebuah bendungan yang lurus seperti ini, airnya di sini, nah ini tidak apa namanya? Tidak setimbang gitu ya. Kenapa? Karena bagian atas ini tekanannya kecil nih, nggak ada tekanan apa-apa gitu. Karena dekat-dekat ke permukaan, tapi semakin ke dalam, apalagi 10 meter ya, kalau kalian bayangin 10 meter itu kan dalam tuh. Belum lagi nanti kilometer kan gitu. Yang kayak laut gitu, nah itu susah tuh nanti buat anak teknik tuh biasa. Nah, kalau semakin ke dalam seperti ini, tekanannya udah besar banget. Tekanan itu apa? Menekan ke segala arah. Jadi nanti ujung-ujungnya di sini tertekan keluar, ya malah bendungannya jadi rusak. Kenapa? Karena air itu menekannya besar. Jadi di bagian bawah itu lebih dibuat tebel gitu. Lebih tebel lah gitu. Lebih tebel atau di sini sedikit menjorok masuk. Pokoknya dibuat setebal mungkin supaya tidak rusak si bendungan bagian bawah. Gitu. Ini kalau model seperti ini baru namanya model yang setimbang. Ibaratnya dia fair gitu. Kalau bagian atas kecil, bagian agak tipis. Ya bagian bawah lebih tebal. Kenapa? Karena tekanannya besar di situ. Nah, itu jawabannya ya. Jadi kenapa bentuk bendungan seperti ini, bagian bawah lebih tebal, karena tekanan di bagian dasar itu lebih besar. Gitu. Oke.
Itu untuk yang A ya. Jadi bisa dijelaskan sendiri di buku les, dipakai kata-kata sendiri ya. Nah, sekarang kita bahas yang B. Tentukan tekanan di dasar bendungan. Dasar bendungan berarti itu sudah diketahui titik A ya. Titik A itu di dasar bendungan, ketinggiannya dari permukaan itu 10 meter. Nah, cara-caranya gimana ya? Biasa, apa yang menekan itu, yang menekannya air kan gitu. Berarti kalau ada air, cairan yang menekan, maka kita gunakan tekanan hidrostatis, yaitu rho cairan dikali G dikali H. Nah, rho cairannya tadi diketahui 1000 kg per meter pangkat 3, dikalikan percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat, dikalikan H, ketinggiannya tadi 10 meter. Nah, semuanya sudah SI, nanti meter-meternya bisa dicoret juga ya. Jadi, langsung aja jadi 1000 dikali 100, jadinya 100.000 atau 10 pangkat 5 Pascal. Ya. Seperti itu kan gampang aja nih. Cuma tuh teori aja ya, penambah pengetahuan. Yang mana tahu di sekolah nanti keluar teori, jadi udah bisa jelasin. Sampai sini dulu, CV ya paham? Paham. Paham ya. William paham? Paham. Paham, oke. Ya silakan dicatat, di screenshot kalau mau. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sebuah wadah terdiri dari dua jenis cairan yang berbeda. Jadi di dalam wadah ini tadi kalau di soal-soal sebelumnya tuh cuma satu jenis cairan, cuman air doang. Tapi di soal ini bukan cuman air aja. Nah, bukan air, ya air ya. 1000 ini air. Yang ini raksa ya biasanya. Kalau 13.600 itu raksa. Yang warna merah yang ada di termometer, nah itu raksa. Nah, ini raksa 13.600 ya, 13.600 kg per meter kuadrat. Kalau ini 1000 kg per meter pangkat 3 ya. Oke. Dari soal juga betul. Kenapa? Karena bagian bawah itu raksanya. Ini row 1 ya, betul. Kenapa? Karena dia lebih berat, lebih rapat gitu ya. Lebih rapat maka nanti dia yang tenggelam. Jadi yang terapung di sini air gitu ya, di bagian atas ya gitu. Jadi di gambar ini juga benar ya. Yang lebih berat, massa jenisnya lebih berat, dia nanti ke bawah di bawah. Nah, pertanyaannya adalah kita mau yang A. Tentukan tekanan yang dirasakan pada kedalaman H2 dari di bawah permukaan cairan paling atas. Cairan paling atas kan ini, air tadi ya. Nah, kedalaman H2 di bawah itu, ya berarti yang di sini. H2 di bawah ini berarti yang di sini ya. Nah, dia nanya tekanan di situ berapa. Nah, ini tekanan di sini berapa sih? Ya, tekanan sebenarnya di semua titik ya. Jadi pokoknya di sepanjang garis ini, itu berapa sih tekanannya gitu. Cara mencarinya gimana? Ya, kita lihat lagi. Apa yang menekan dia di situ. Ingat, yang bagian bawah tidak menekan gitu. Yang menekan hanya bagian atasnya. Kita tertekan sesuatu ya berarti dari atas gitu, bukan dari bawah kan gitu. Yang di bawah malah mengangkat kita. Nah, kalau tekanan pada yang pada itu ya, kita namakan titik A deh misalkan. Nah, tekanan pada titik A ini hanya ditekan oleh siapa? Oleh si cairan kedua rho 2, yaitu air ya di sini. Rho 2 itu 1000. Berarti untuk mencari P yang ini A ya. Untuk mencari P, tekanan hidrostatik adalah rho cairan dikali G dikali H. Rho cairan apa yang menekan tadi? Yang menekan dia ya rho 1 ya, tadi di sini rho 2 ya. Gitu. Rho 2-nya berapa di soal diketahui? 1000. Ya, masukin. Jadi 1000 kg per meter pangkat 3, gunakan percepatan gravitasi kalau nggak diketahui pakai 10 meter per detik kuadrat dikalikan dengan H. Ketinggiannya kan dari atas itu sampai titik A itu ketinggiannya berapa? H2. H2 itu katanya 50 cm. 50 cm kita ubah ke meter jadi 0,5. 0,5 meter. Jadi kalau kita kalikan di sini 10 dikali 0,5 kan jadi 5. 5 dikali 1000 jadinya 5000 Pascal ya, seperti itu. Itu untuk yang A. Sekarang dia nanya yang B. Tentukan tekanan yang dirasakan di bagian dasar wadah. Nah, dasar wadah itu berarti di bagian bawah ini. Kita namakan titik B. Titik B itu ditekan oleh apa? Ditekan oleh dua jenis cairan kan? Pertama ditekan oleh rho 1 itu tadi raksa. Yang kedua ditekan oleh air juga di atas gitu. Dia ditekan oleh dua jenis cairan. Oke, itu harus dipahami dulu. Jadi ada dua jenis tekanan di sini. Pertama tekanan oleh raksa,
Jadi P di pH ya, tekanan hidrostatiknya, tekanan oleh raksa ini, aku tulis P raksa ya. P raksa ditambahkan dengan P air. Nah, tekanan oleh raksa itu adalah ya rho GH juga, karena kan dia cairan gitu. Rho raksa dikali G dikali H raksa. Raksa itu menekan sejauh berapa? H1, H2, atau H1 plus H2? Raksa itu menekannya H1, H2, atau semuanya, atau H1 plus H2. Ayo, lihat gambarnya aja nih. Raksa itu setinggi berapa? H1. H1. Jadi H2 itu tidak menekan oleh raksa. H2 itu bukan yang ditekan oleh raksa itu bukan H2. Jadi sebatas H1 doang yang ditekan oleh raksa, ya kita pakai H1. Jadi nanti pakai H1. Sebentar ya, tekan. Oke, kita pakai H1. Terus ditambah rho air dikali gravitasi dikali ketinggian air. Perhatikan lagi di gambar ini, ketinggian air yang menekan. Nah, ketinggian air yang menekan titik B itu H2 atau semua sampai bawah. Nah, yuk. Lihat air saja. Nah, berapa Melvin? H2. H2 aja, bukan H2 plus H1. Kenapa? Kenapa nggak H2 plus H1? Di soal sebelumnya kan, kalau dari atas tuh kan sampai ke bawah aku. Kan dia tanya tekanan di bagian bawah kan. Kenapa nggak H2 plus H1? Bawah kan raksa. Ya, betul. Karena di bagian bawah ini raksa gitu. Yang ditekan oleh air hanya sejauh H2. Seperti itu ya. Kalau kalian hitung H2 plus H1, wah udah berarti tertekan banget tuh ya, salah ya. Jadi kita pakai H2. Udah gitu aja, gampang-gampang aja kan. Tekanan hidrostatik. Oke. Jadi tinggal kita masukin massa jenis raksa tadi 13.600 kg per meter pangkat 3 dikalikan 10 meter per detik kuadrat dikalikan H1 tadi berapa ya? 10 cm 0,1 meter ditambah rho air 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 10 meter per detik kuadrat dikalikan H2 tadi 0,5 meter. Berarti kalau kita hitung di sini, dicoret-coret, tetap jadi 13.600 Pascal. Di sini ditambah, ini jadi 5.000 ya. 5.000 Pascal. Jadi totalnya berapa? 18.600 Pascal. Seperti itu. Sampai sini dulu. CVO paham? Paham kok. Paham ya? Oke, oke. William paham? Nggak ada. Harrison paham? Paham. Paham ya? Oke, oke. Kalau gitu silakan dicatat, silakan di screenshot. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, tekan lagi sebentar ya. Oke, nomor 5. Nomor 4 tadi, oke ini nomor 5 ya. 4 jenis balok dicelupkan ke dalam cairan yang sama dan diperoleh data sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, dan 4. Yang A ditanyakan, pada wadah manakah massa jenis balok bernilai paling kecil? Nah, sebelum masuk ke sini, aku nanya lagi nih. Kalau rho benda, misalkan ya, ada sebuah benda nih, mau dimasukin ke dalam suatu cairan. Cairannya misalkan namakan rho cairan gitu ya. Ini namanya rho benda lah gitu. Koko nanya dulu, kalau misalkan rho benda, kalian beramal nih, kalian jadi paranormal misalkan. Rho bendanya lebih kecil daripada rho cairan. Apa yang akan terjadi? Melayang, terapung, atau tenggelam? Terapung. Terapung. Kenapa? Karena bendanya lebih ringan massa jenisnya. Ya, maka ini kondisinya terapung. Kalau terapung berarti ada sesuatu yang muncul, ada seperbagian yang muncul ke permukaan gitu. Nah, kalau nanti rho bendanya itu sama dengan rho cairannya, ini kondisinya apa? Melayang. Betul, kondisinya melayani. Suka Koko ulang-ulang ya dari kemarin. Kalau masih lupa, dicatat atau di screenshot.
Simpan ya. Kalau row bendanya lebih besar daripada row cairan, maka keadaannya gimana nih? Ya, satu lagi apa? Selain terapung. Tenggelam gitu ya. Tuh, tenggelam. Nah, ini yang harus kalian tahu gitu ya. Kalau massa jenis bendanya itu kecil daripada cairan, dia terapung. Kalau dia sama dengan melayang, kalau lebih besar dia tenggelam. Kita lihat di soal. Kalau untuk kasus yang kita langsung ke soal aja ya, yang A. Pada wadah manakah massa jenis balok bernilai paling kecil? Pertanyaannya, kalau massa jenis balok yang kotak itu, kalau dia kecil daripada cairan, maka dia keadaannya apa tadi? Terapung. 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 Perhatikan, gambar manakah yang terapung? 3. 4 nggak terapung tuh? Terapung. Terapung juga. Berarti yang terapung ada berapa? 2. Ada 2 ya. Kondisi yang ketiga dan kondisi yang 4 sama-sama terapung. Masih muncul ke permukaan. Pokoknya yang ada muncul ke permukaan itu terapung gitu. Ada kelihatan di permukaan tuh dia masih terapung. Nah, kalau kita lihat di sini lebih terapung 3 atau 4? 3. Yang 3 lebih terapung ya, karena dia lebih muncul ke atas. Kalau dia lebih muncul ke atas, berarti lebih kecilan 3 atau 4 massa jenisnya? 3. Iya, betul. Berarti massa jenis yang lebih kecil atau yang paling kecil dari keempat kasus ini adalah yang 3. Karena dia lebih terapung. Kenapa dia lebih terapung? Karena massa jenisnya lebih kecil lagi. Seperti itu. Oke? Nah, itu ini nggak ada hitungannya, jadi kalian harus paham gitu. Ya, ini 3 berarti ya, kalau A jawabannya 3. Yang B sekarang ditanyakan, pada wadah manakah massa jenis balok bernilai paling besar? Coba kalian jawab. 1, 2, 3, atau 4? 1. Kenapa 1? Paling dalam. Ya, betul. Paling dalam. Kenapa? Karena kalau massa jenis balok besar, lebih besar daripada massa jenis cairan, ya maka keadaannya pasti kalau nggak, ya tenggelam ya. Kalau dia lebih besar dari massa jenis cairan. Tapi kalau di sini dia maunya perbandingan, ya kita lihat aja yang paling dalam gitu. Yang paling ke bawah. Walaupun ini kan melayang kok nggak tenggelam, ya betul. Tapi kalau kita bandingkan dengan 2, 1 dengan 2, lebih mana yang lebih besar gitu. Dia nggak nanya, dia nggak mau tahu maka dia melayang, apakah dia tenggelam, soalnya nggak mau tahu. Dia cuma mau tahu mana yang lebih besar massa jenisnya. Ya kalau lebih besar maka nanti yang dia lebih turun kan gitu. Dari 1 dengan 2 mana yang lebih turun? Yang 1. Kalau lebih turun maka massa jenisnya lebih besar. Jadi jawabannya yang 1 ya. Seperti itu. Silakan dicatat. Sampai sini, CVO paham nggak? Paham. Paham. Selin paham? Paham. Paham. Marvela paham? Paham. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6, berdasarkan hukum Pascal. Nah, coba hukum Pascal kalian buat sendiri deh. Coba apa perumusan yang bisa kita pakai di hukum Pascal? Ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. iya. F1 per A1 ya. Atau yang kecil. Bolehlah, terserah. Yang penting dibandingkan aja dua-duanya. Ya, silakan dibuat satu soal ini. Koko tunggu 3 menit bisa ya. Gampang nih. Kamu masukin angka aja. Satunya bisa dicoret juga tuh. Nah, perhatikan X ini apa aku? Kalian bertanya, massa atau berat? Koko yang nanya sama kalian. X itu massa atau berat? Berat. Kenapa berat? Itu yang di sampingnya Newton. Betul, karena yang ditanyakan Newton ya. Nah, berarti X itu beratnya. Langsung dapat nanti beratnya. Nggak usah ubah ke massa lagi. Kalau silakan dibuat 3 menit ya, sampai 4.30 pas. Oh, Ya, kenapa?
Itu A-nya mau diganti satuannya. Ya kalau bisa dicoret, nggak usah. Kalau bisa coret habis, nggak apa-apa. Oh. Oke. Oke, sudah 4.30. Aku nanya dulu sama William deh, berapa jawabannya? Kenapa hilang? Coba Marvella, berapa jawabannya? Sebentar ya. Ah, lo hilang. Coba siapa lagi ya? Coba Selin deh, berapa jawabannya? Lo hilang juga? Apakah hilang semua nih? Coba Harrison deh, berapa jawabannya? 25. 25 Newton. Oke. Kok hilang semua sih? Oke, F1 itu X tadi ya. Langsung aja X. Kenapa? Karena itu berat. Atau gayanya gitu. Karena di sini sudah Newton. Jadi X itu kita anggap gaya gitu ya. Gaya satuannya Newton, jangan lupa. Terus dibagi dengan luas penapang yang pertama itu 5 cm kuadrat. 5 cm kuadrat sama dengan F2 itu 500 Newton di sini ya. 500 Newton dibagikan dengan A2. A2 itu 100 di sini ya. 100 cm kuadrat. Kok perlu dicoret nggak? Perlu. Ceplosan. Perlu diganti nggak satuannya? Nggak usah. Kenapa? Karena bisa kita coret. cm kuadrat dengan cm kuadrat. Kok bisa dicoret sih? Ya kalau nggak mau coret nggak apa-apa gitu. Coba kita kali silang. Kalau kita kali silang biasa nih ke atas kan. Jadi X itu adalah 500 Newton dikali 5 cm kuadrat dibagi 100 cm kuadrat. Nah, dari sini baru sebenarnya bisa dicoret. Kenapa? cm kuadrat dibagi cm kuadrat kan sama kan? Sesuatu dibagi dirinya sendiri ya satu, habis. Dari situ asal muasalnya kenapa bisa boleh dicoret. Nah, pembagian dia sebenarnya atau perbandingan pembagian juga gitu. Jadi ini kalau dicoret jadi 20 habis, jadi 5 dikali 5 jadi betul ya 25 Newton. Selesai gitu aja. Oke, itu untuk nomor 6. Silakan dicatat di screenshot. CV paham? Paham kok. Tadi silap hitung. Oke, nggak apa-apa. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor, nah ini udah masuk ke, jadi tekanan nggak banyak sebenarnya. Tadi F per A, terus rho GH, terus hukum Pascal FA. Satu lagi ini, FA itu, ayo apa rumusnya? Masih ingat nggak? Apa perumusan dari gaya apung? Gaya Archimedes? Krik-krik, ayo nyontek dulu catatan kemarin. Gaya apung, apa rumusnya? FA sama dengan
Rho cairan kali gravitasi kali VBT. VBT itu apa? Volume benda yang tercelup. Betul. Itu kalau dicatat pasti bisa dicontek. Nggak apa-apa. Kalau lupa contek, lupa contek. Dan lama-lama kan ingat sendiri nanti. Oke. Nomor 7 dulu. Ini kita bahas. Itu tadi rumusnya jangan lupa ya. Berat sebuah benda kalau ditimbang di udara itu adalah 48 Newton. Tapi kalau ditimbang di dalam minyak itu jadi 42 Newton. Koko nanya, dari 48 ke 42 itu hilangnya berapa? 6. Nah, 6 itu hilangnya jadi apa? Ya, 6 Newton yang hilang itu jadi apa? Masa lupa sih? Kan gampang ini. Oke, Koko ganti pertanyaannya. Kalau kita lagi di dalam air nih, kenapa kita bisa merasa lebih ringan daripada di udara? Kenapa? Tekanan. Tekanan. Tekanan tuh bukan tekanan yang membuat kita lebih ringan. Kalau membuat kita lebih ringan artinya apa? Ada yang apa? Kurang. Ya, ada yang membuat, ya betul, yang tadi kan 6 Newton ini. Nah, 6, ya itu Koko nanya itu, 6 Newton itu apanya? Diubah jadi apa? Gaya angkat. Gaya angkatnya, betul, gaya angkatnya, gaya apungnya, gaya Archimedesnya sama ya. Jadi kalau kita di udara 48 Newton, kalau di udara itu 42 di minyak itu 42 Newton, yang hilang itu jadi gaya angkat. Gitu. Gaya angkat terdorong 6 Newton ke atas, jadinya kita jadinya lebih ringan. Jadi 6 Newton itu adalah gaya Archimedes, 6 Newton. Jadi yang A sudah terjawab, gampang kan? Jadi gaya apungnya atau gaya yang mendorong kita ke atas saat kita berada di minyak, itu adalah 6 Newton besarnya. Nah, kalau kita lihat di soal, berat bendanya 600, berat cairannya 800. Berarti keadaannya melayang, terapung, atau tenggelam. Terapung. Betul, karena massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis cairan, maka dia bakalan terapung. Kalau dia terapung, nanti ada bagian yang muncul ke permukaan. Itu yang ada di soal poin B. Jika dia tercelupnya 2/3, berarti yang muncul 1/3 gitu ya. Dia tanya berapa sih volume benda itu. Nah, pakai yang hukum Archimedes tadi. FA itu adalah rho cairan dikali G dikali volume benda yang tercelup. Tadi di soal katanya 2/3 itu berada dalam minyak, tercelup di dalam minyak. Berarti 2/3 dari apa volumenya? Ya, 2/3 dari volume benda. Jadi FA itu tadi kita dapatkan 6 ya. Jadi 6 sama dengan rho cairan tadi 800. Pakai yang cairan, maka jangan pakai yang benda ya. Karena yang mengangkat itu cairan, bukan bendanya yang mengangkat dirinya sendiri. Kalau gravitasi, kalau nggak diketahui soal, kita pakai 10, kalikan dengan yang tercelup itu 2/3 dari volume benda. Nah, ini yang kita cari. Ya udah, tinggal kita hitung-hitung biasa aja. Gitu. 800 dikali 10, 8.000 dikali 2/3 jadinya berapa? 16.000/3 ya. Kali volume, ini satuannya coba kita hitung. Sini kan meter kuadrat. Jadi sisanya kilogram per meter kuadrat sekon kuadrat. Kalau Newton itu kilogram per kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, ini sekon kuadratnya bisa dicoret habis. Kilogramnya bisa dicoret habis gitu ya. Kalau ya sisanya V benda dikalikan dengan V benda. Meter kuadrat dikali ke atas kan jadi kali ya. Jadi meter dikali meter kuadrat jadi meter pangkat 3. Ya betul, nanti volume kan satunya meter pangkat 3. Jadi kalian nggak usah dihitung itu ya. Cukup cuma kasih tahu aja. Nah, terus ini juga dikali silang, ini kali ke atas, ini kali ke bawah. Jadinya 18/16.000. Inilah volume bendanya. Jadi hitunglah koma-komanya berapa, sekian gitu. Mau ubah ke liter boleh. Sekian liter boleh, meter pangkat 3 juga boleh, terserah.
Kalau dihitung berapa ya? 18 dibagi 16.000 itu 1,125 dikali 1,125 dikali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Kalau kita ubah ke liter dikalikan. Nah, kalau meter pangkat 3 ubah ke liter kali berapa? Ya, mana tahu soal pilihan maunya ke liter kan? Ayo. 1000 Kali 1000. Kenapa? Liter itu kalau di meter jadinya apa? dm pangkat 3. Iya, liter itu dm pangkat 3. Jadi kalau meter ke dm, karena dia pangkat 3, jadi sekali turunnya 30. Kalikan 10 pangkat 3 atau 1000 gitu ya. Jadi ya udah, berarti 10 pangkat minus 3 dikali 1000, ya habis. Jadinya 1,125 liter. Seperti itu. Itulah volume dari bendanya. Ya, gitu. Untuk nomor 7, silakan di screenshot, silakan dicatat. Aku nanya dulu, apakah CVO paham? Lumayan. Oh bentar, kau mau catat dulu. Boleh. Harrison paham? Lumayan. Lumayan. Oke. Marvella paham? Hilang. Selin paham? Paham. Paham. Oke. Udah kau. Oke, udah. Sebentar ya. Ya, Koko tahun depan udah ke Bandung loh. Tadi kan ada pengumuman ya di sini ya. Nih, kalian sambil kalian baca deh ya. Nih. Semester 2 nanti 100% luring, praktikum, kuliah, lapangan, ujian, sidang. Kegiatan bauran atau luring minimal 3 mata kuliah. Hal dalam oke. Oh, oke, masih dibatasi ya. Anda sudah bisa bersiap tinggal di Bandung secara penuh. Waduh, kayak kau nggak ngajar sama kalian lagi deh. Oke, menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke. Vaksin. Oke, kok udah vaksin 2 kali juga. Aduh, kita udah nggak ketemu lagi kayak. Duh, sedih ya. Nggak ngajar lagi aku nih. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Oke, ya nomor. Yuk, coba dibuat sendiri nomor 8 dan nomor 9. Coba 2 soal. Tetap rumusnya sama, FA gaya apung atau gaya Archimedes, gaya angkat sama lah ya. Itu rho cairan dikali G dikali volume benda yang tercelup, ingat ya. Nah, kalau kita mau tahu kok itu dia tercelup, tenggelam, terapung dari mana? Ya dari soal, lihat. Kalau nomor 8, kok nanya sama kalian. Massa jenis benda itu 1000. Massa jenis cairannya cuma 900. Berarti tenggelam, terapung, atau melayang? Tenggelam. Tenggelam. Jadi nomor 8 itu tenggelam. Kalau gitu, kalau volume bendanya 5 liter, maka yang tercelup berapa? Tenggelam kan tercelup semuanya. Kalau volume bendanya 5 liter, maka yang tercelup berapa? 5 liter. Ya 5 liter juga. Gitu ya. Jadi pada soal ini, VBT-nya ya juga 5 liter. Nah, nomor 9, Koko bantu nih. Massa jenis bendanya 900. Massa jenis cairannya 1000. Apakah dia terapung, tenggelam? Oh, soalnya udah baik nih, katanya terapung. Tapi kita tahu kan, kalau massa jenis bendanya lebih kecil, maka dia terapung. Kalau terapung, Bang, ada bagian yang muncul nanti kan ke permukaan, kan kelihatan gitu. Kayak perahu kan terapung kan gitu. Dia di atas air gitu. Ada bagian yang di atas, ada yang bagian di bawah. Nah, katanya 2/5 bagian muncul ke permukaan. Tapi yang kita pakai di rumus apa tadi? Yang tercelup kan? Kalau munculnya 2/5, yang tercelup berapa? 3/5. 3/5. Ya, jadi volume benda yang tercelup itu
3/5 dari volume total benda. 3/5 dari 5 berapa? 3. Iya, berarti yang tercelup cuma 3 liter. Itu VBT-nya ya. Kalau mau cari gaya apanya gimana kalau ini rumusnya gitu. Udah selesai, tinggal masukin dapat. Cuman jangan salah pakai massa jenis yang mana-mana ya, jangan salah. Gitu. Silakan dibuat dulu, ini tinggal dihitung aja, kok udah bantu. Harus betul ya. Kok tunggu kira-kira 4 menit lah ya, sampai 47, silakan. Oke, sudah 47. Ayo mari kita bahas nomor 8. Koko nanya dulu sama Selin, coba nomor 8, berapa jawabannya? Nih, nggak ada. Coba Harrison nomor 8. 4.500 PA. 4.500 Pascal. Kalau nomor 9, CVO coba. Belum buat kok. Belum buat. Oke. Nomor 8, coba Malvin deh. Nomor 9. Belum, tadi aku pikir nomor 8 aja.
Oh, ya udah, nggak apa-apa, aku bahas ya. Nomor 8. Oke, tinggal kita masukin aja. Tadi kan aku udah bantu ya. Jadi FA itu rho cairan dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Karena dia tenggelam, ya berarti semuanya tercelup gitu. Kalau volume benda 5 liter, karena dia tenggelam, maka yang tercelup ya juga 5 liter itu. Semuanya masuk ke air, tercelup. Jadi rho cairannya tadi, ingat, cairannya massa jadinya 900, bukan yang 1000 ya. 1000 itu punya benda gitu. Jadi 900 kilogram per meter pangkat 3 dikalikan 10 meter per detik kuadrat dikalikan volume benda yang tercelup, yaitu 5 liter. 5 liter itu berapa meter pangkat 3? Nah, dikali 10 pangkat minus 3 ya, meter pangkat 3. Nah, karena ini 30, perhatikan 30, ini kan juga 30, 1, 2, 3. Di sini juga 3 habis. Jadi 9 dikali 5 jadi 45 Pascal. Nah, bukan 4.500 ya. Mungkin salah satuan, itu perlu diperhatikan lagi ya. Liter itu bukan meter kan? Liter itu kan tadi DM. Ini nih. Liter itu DM, bukan meter. Jadi harus diubah lagi gitu ya. Ya, itu untuk nomor 8, sekarang untuk nomor 9. Nomor 9 juga sama, FA gini-gini aja loh rumusnya. Dia rho cairan dikali G dikali volume benda yang tercelup. Cairannya berapa tadi massa jenisnya kalau di soal? 1000. Cairannya 1000 ya udah masukin. Jadi 1000 kilogram per meter pangkat 3 dikali 10 meter per detik kuadrat dikalikan yang tercelup tadi bantu kalian yang tercelup 3 liter. Ya udah 3 kali 3 kali 10 minus 3 meter pangkat 3. Ubah ke SI ya supaya bisa dicoret. Jadi perhatikan di sini ada 30, 123 udah habis di sini. Sisanya apa? 10 dikali 3, 30. 30 apa? 30 Pascal ya, karena udah SI seperti itu. Nah, itu untuk nomor 8 dan nomor 9. Silakan dicatat. Sampai sini CV paham? Paham kok. Paham ya. William paham? Paham. Paham ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10 dan nomor 10. 10 ya. Coba kalian buat sendiri nomor 10. Nanti Koko bahas nomor 11. Oke, 10 aja dulu. Satu soal saja. Koko tunggu 5 menit sampai 55. Ayo, silakan.
Oke, coba Koko nanya dulu. Udah siap belum ya? Kayaknya udah lah ya, udah kelamaan juga kayaknya. Nomor 10, Koko nanya dulu sama, coba deh siapa yang dapat nomor 10? Ada yang dapat? 0,0125. 0, berapa? 0125. 0125. Satuannya apa? Liter, DM, meter, pangkat 3. Oke, misalkan meter pangkat 3. Nanti kita cek. Nomor 10. Jadi gini, sebuah benda dicelupkan ke dalam sebuah cairan. Kalau massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenisnya cairan, maka dia pasti terapung. Ya, di soal juga diketahui kalau dia terapung. Terapungnya 1/5 bagiannya berada di dalam cairan. Berarti itu yang tercelupkan di dalam cairan, ya itu yang tercelup. Tercelupnya 1/5 bagian. Jika gaya apungnya 120, maka berapa volumenya? Nah, dia nyari volumenya sekarang. Dibalik-balik aja sih, ya rumusnya tetap sama gitu. FA itu rho cairan dikali G dikali volume benda tercelup. Gitu-gitu aja loh. Nah, FA-nya diketahui tadi gaya apungnya 120, masukin. Rho cairannya, massa jenis cairannya berapa? 750 atau 1200? 1200. Ya, yang 1200 itu yang cairan ya. Jadi 1200 kg per meter pangkat 3 dikali gravitasi, kalau nggak diketahui kita pakai 10 meter per detik kuadrat, dikalikan yang tercelup. Yang volume yang tercelup itu 1/5 dari volume total. 1/5 dari volume benda total. Ini yang kita cari kan? Kayak soal sebelumnya itu, yang ada AB tadi. Ya udah, tinggal hitung. Jadi, 120 Newton sama dengan ini kalau kita bagi jadi 2, 2 dikali ini jadi, biarin lah 2 dikali 120. Nanti ujung-ujungnya dapat meter pangkat 3 ya. Tadi udah Koko buat. Ini langsung aja. Volume benda, V benda ya. Nanti kalau dicorek udah habis gitu. Nah, 120 habiskan 1.200 ya itu ya. Ini 1.200. 1.200. Kalau dicoret, kalau bagi 120 kan sisanya 10 di sini. Jadi 2 dikali 10 kan 20. 20 volume benda. Jadi volume bendanya adalah 1/20 meter pangkat 3 atau 0,05 ya, meter pangkat 3. Sampai sini, Malvin, udah tahu salahnya di mana? Dah, aku nggak tahu 1/5. Jadi buatnya apa? 4/5? Iya. Hati-hati salah ya, dibaca baik-baik soalnya. CV paham? Paham kok. Paham ya. Oke. Marvela paham? Paham. Selin paham? Hilang. Oke. Harrison paham? Paham. Oke. William paham? Hilang. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 11 terakhir ya. Aku bahas nih. Balon udara, jadi bukan hanya air yang punya, atau kita di dalam air yang punya gaya apung, ternyata balon udara yang kalian lihat sehari-hari, atau lampion, ya lampion yang pakai api, pakai lilin itu, yang biasa pas hari raya Chinese itu, atau Imlek, malam Imlek pas Cap Mei, biasa kan ada pasang lampion, lampion yang bisa terbang tuh, ya ada lilin di tengahnya, dan dia sebenarnya juga memanfaatkan prinsip gaya angkat atau gaya apung. Kenapa bisa gitu kok? Nah, karena kenapa sih bisa? Karena udara itu juga termasuk suatu fluida. Jadi bukan hanya cairan yang punya gaya angkat, tapi apa ya namanya? Udara juga fluida. Dia punya gaya angkat gitu ya. Kalau semua jenis fluida, yang penting zat yang dapat mengalir itu dia punya gaya angkat gitu ya. Nah, kalau di udara, kalau udara itu gaya angkatnya ya gaya angkat udara gitu. Jadi kenapa bisa udara mengangkat? Kenapa kalau kita nggak pakai lilin dia nggak bisa terangkat? Tapi kenapa pakai lilin dia bisa terangkat gitu? Kenapa, ada yang tahu nggak? Contoh nyatanya lebih gampang apa ya?
Ya, nggak tahu, gue nggak tahu contoh nyata. Tapi kayaknya ini yang udah paling nyata, lampion biasanya. Kenapa kalau kita pasang api di sini, nanti dia bisa terbang gitu. Tapi kalau kita nggak pasangin, nggak bisa terbang. Kenapa? Pertama, karena tekanan udaranya. Kalau ingat ya, kalau semakin panas suhunya, itu nanti kalian belajar di SMA ya. Ada hubungan tekanan dengan suhu. Itu kalau kita belajar gas biasanya. Kalau di SMP karena nggak ada belajar gas ya kita nggak belajar itu. Kalau mau masukin bisa aja sebenarnya kan gampang juga sebenarnya. Tekanan dengan suhu dia punya hubungan. Hubungannya apa? Semakin besar suhu atau suhunya makin panas, tekanannya makin besar. Gitu ya. Kalau kita di udara seperti ini, kita lagi duduk seperti ini, ya tekanan udaranya normal. Tekanan udara normal itu 1 atm, satu atmosfer, atau kalian tahu nggak itu kalau di Pascal itu 10⁵ Pascal. Nah, itu 10 atau 100.000 Pascal. Makanya kok aku bilang tadi kepala kita bisa menahan beribu-ribu atau beratusan kilogram gitu. Karena tekanan udara aja udah 100.000 Pascal gitu. Nah, kalau dipanaskan lagi, tekanan udara bakalan lebih besar. Dengan kalau nggak salah, atau aku lupa namanya, tapi persamaan seperti ini. P1/T1 sama dengan P2/T2. Ini nanti di teori kinetik gas SMA, kelas 11. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan suhu. Kalau suhunya tinggi, maka tekanannya semakin tinggi. Kalau gini, lampion kan tertutup ya. Jadi kalau udara di sekeliling ini tertutup, kalau kita panaskan, maka tekanannya makin besar, udaranya semakin tekan keluar terus. Makanya dia pertama mengembang. Dia bisa mengembang dulu. Kenapa? Karena tekanan udaranya membesar, udaranya menekan terus, tekan terus. Setelah menekan, baru nanti lama-lama dia bisa terbang. Kenapa? Karena tekanan itu sudah mencapai ibaratnya udah setimbang gitu ya. Tekan udah mentok banget di sini, maka dia nanti mengapung ke atas, mengapung ya istilahnya mengapung. Walaupun bukan cuma di cairan kata-kata mengapung, tapi lampion juga bisa mengapung di udara. Gitu. Ada gaya angkat ke atas. Nah, yang membuat dia ke atas itu gaya. Ingat, semua jenis sesuatu yang bergerak itu gaya. Penyebab semua benda bergerak itu pasti gaya. Jadi kalau kenapa dia bisa bergerak ke atas? Karena ada gaya. Gaya apa? Gaya apung. Gaya apung cairannya apa kalau gitu? Ya udaranya gitu. Gitu ya. Jadi untuk mencari gaya apung ini ya sama rho cairan dikali G. Makanya kok dari awal nggak suka pakai rho C. Biasa pakai rho F. Rho F itu apa? Rho fluida. Karena fluida bukan selalu cairan gitu. Udara juga fluida. Zat-zat yang dapat mengalir itu namanya fluida. Kali volume benda yang tercelup. Pada kasus ini, semua benda ini kan juga tercelup. Jadi semua itu terangkat ke atas. Jadi volume benda di sini ya semuanya gitu. Volume dari balon udaranya seperti itu. Nah, dia nanya yang A. Nah, gaya apung balonnya berapa? Nah, rho cairan atau rho fluida yang membuat dia terangkat apa? Udara kan? Udara yang mendorong dia ke atas. Massa jenis udara dia ringan aja loh. Dia nggak kayak rapat seperti air. Makanya kita nggak bisa sentuh udara kan? Karena dia kurang rapat gitu. Sangat renggang. Jadi kita geser sedikit, dia pecah gitu. Simulasinya gimana ya? Kok nggak bisa gambar simulasinya, tapi kalian bisa membayangkan. Jadi kalau kita sentuh udara, kenapa kita nggak merasa tersentuh? Karena kita geser sedikit aja dia udah pecah gitu, tersebar. Kalau air nggak ya, kalau air dia masih bisa kesentuh walaupun masih tersebar sedikit. Kalau udara nggak bisa. Gitu. Saking kurang rapatnya, ya kita bisa menghirup udara. Oke, jadi rho fluida itu udara itu ini ya, cuma satu kilogram. Kalau dibandingkan dengan air, 1/1000-nya gitu ya. 1 kilogram per meter pangkat 3 dikalikan gravitasi. Kalau nggak diketahui kita pakai 10 meter per detik kuadrat dikalikan volumenya. Volume dari balon udara tadi yaitu 2000 meter pangkat 3. Udah gitu aja, gampang-gampang aja loh. FA rho GV udah gitu-gitu aja. Nggak ada yang susah di sini. Nah, jadi kalau kita hitung berapa nih? 2000 kali 10 jadi 20.000 ya. Nanti satuan dari FA, gaya atau Newton. Sampai sini, CVO paham nggak? Paham. Paham ya? Karena cuma rho GV aja. Kenapa bisa susah? Nggak susah, ini biasa aja. Cuman soal-soalnya aja yang perlu kalian pahami.
yang harus kalian paham. Ya kalau hitungannya gampang ya, anak SD kalau kalian suruh hitung masukin rumus juga bisa. Tapi memahami soalnya belum tentu bisa. Yang B sekarang, massa terkecil yang dapat diangkat, ini typo ya, dapat diangkat oleh balon agar dapat terbang itu berapa? Massanya berapa? Oke, gini. Kalau dia, tadi kita lihat ya, kalau di balon udara atau lampion ini, kalau dia terangkat ke atas, tadi kita udah hitung ya, 20.000 Newton, minimal setidaknya berat ke bawah juga harus 20.000 kan, betul nggak? Supaya dia setidaknya tidak turun lah gitu, konstan di sana, diem di sana gitu. Minimal beratnya juga harus 20.000, ya kan? Kalau minimal paling sedikit, paling kecil. Kalau misalkan 21.000 kok udah nggak bisa, pasti kan ke bawah gitu. Dari hukum Newton, sigma F sama dengan 0. Kalau setidaknya paling kecil ya dia setidaknya diam dulu gitu. Kalau dia di sini 21, ya pasti dia turun, nggak terangkat ke atas lagi gitu. Jadi setidaknya ya harus pas-pasan lah gitu, minimal 20.000. Nggak boleh lebih besar dari 20.000 lagi. Gitu ya. Jadi beratnya itu minimal paling kecil tuh. Maksimal atau minimal ya? Paling besar ya berarti ya, paling besar maksimal sebenarnya, kata-kata yang paling cocok tuh maksimal. Paling besar itu 20.000, karena 21.000 nggak boleh lagi kan. Nah berarti nggak boleh lebih besar dari 20.000, harus lebih kecil. Harusnya kata-kata di sini apa, maksimal ya. Gitu. Nah sekarang kalau berat bendanya 20.000, maka massanya berapa? 2.000. Iya, 2.000 kilogram atau 2 ton, keren nggak? Balon udara bisa ngangkat 2 ton. Sampai sini, Cevia paham? Paham kok. Marvela paham? Paham. Harrison paham? Paham. Oke, mantap lah ya. Oke. Nah ini soal-soal untuk ya nggak susah, roge V, roge H, lah, FA. Nggak ada yang susah di sini. Nanti hari Rabu kalau Cici kasih maten, Koko tambahin fisika yang ngulang-ngulang yang awal-awal ya. Koko ambil soal tahun lalu deh. Koko juga males buat soal. Nanti Jumat baru kita bahas mata lagi ya. Koko buat soal. Yang sudah boleh send ke WA Koko. Silakan. Tekanan. Itu biasa kalau di SMA tuh udah spesifik tentang gas. Jadi gas dan cairan tuh dibagi dua. Kalau di SMA nanti kalian belajarnya dipisah. Satunya fluida. Fluida juga ada dua lagi. Fluida yang diam atau cairan yang bergerak. Fluida bergerak tuh bisa dilihat kecepatannya berapa. Keran air itu biasa kalau kalian belajar debit, nah itu lebih dalam lagi nanti. Keran air itu muncul ya, muncrat dari kerannya tuh berapa kecepatannya. Dalam waktu berapa bisa terisi penuh. Kalau ada pipa, nah biasa cairan di pipa itu kalau dibengkokkan, nah itu kira-kira munculnya berapa kecepatannya. Itu susah tuh, susah. Koko akui susah. Ya Malvin sudah boleh live. Koko lupa stop share screen-nya.